VLSM atau Variable Length Subnet Mask merupakan bentuk perluasan dari topik subnetting. Oleh karenanya, pemahaman terkait subnetting merupakan prasyarat utama atau prasyarat mutlak sebelum kita mempelajari topik VLSM ini. Bagi kalian yang masih awam dengan konsep subnetting, kami sarankan untuk mempelajarinya terlebih dahulu melalui video-video pembelajaran yang pernah kami upload sebelumnya di channel Indonesia Belajar ini. Nah, bagi kalian yang memang sudah familiar dengan subnetting, yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Serupa dengan topik subnetting, salah satu pendekatan terbaik untuk mempelajari VLSM adalah dengan menggunakan studi kasus. Di sini, kita dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan alokasi sejumlah IP address atau alamat IP pada 3 departemen berbeda, yaitu Departemen Finance, Departemen HRD, dan Departemen Marketing. Kebutuhan IP address di tiap departemen dipetakan dalam tabel berikut ini. Ya, dapat kita lihat di sini, Departemen Finance membutuhkan 55 IP address, Departemen HRD membutuhkan 44 IP address, dan Departemen Marketing membutuhkan 110 IP address. Karena kebutuhan akan keamanan dan manajemen jaringan, maka setiap departemen akan ditempatkan dalam blok network address atau alamat jaringan yang berbeda. Nah, di sini kita diberikan satu blok alamat jaringan kelas C untuk dialokasikan ke ketiga departemen tersebut. Hanya saja pada studi kasus kita kali ini tidak memungkinkan untuk diselesaikan dengan teknik subnetting yang sebelumnya kita pelajari. Karena dalam subnetting, kesemua blok partisi yang dihasilkan akan memiliki ukuran yang sama semua. Dan ini tidak akan dapat memenuhi kebutuhan IP address di tiap departemen pada kasus kita kali ini. Oleh karenanya, di sini kita akan mempelajari teknik partisi jaringan yang lain yang memungkinkan kita untuk menghasilkan beberapa blok partisi jaringan dengan ukuran yang beragam. Teknik ini dikenal dengan istilah Variable Length Subnet Mask atau biasa disingkat sebagai VLSM. Pada VLSM, kita akan memprioritaskan departemen dengan kebutuhan IP address terbanyak terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah Departemen Marketing dengan kebutuhan IP address sejumlah 110. Pertama-tama, kita akan bagi alamat jaringan kelas C ini ke dalam 2 blok, di mana masing-masing blok memiliki prefix /25 dan host address berjumlah 126. Ini adalah blok yang pertama, ini adalah blok yang kedua. Pada blok yang pertama, network address-nya adalah titik 0, broadcast address-nya titik 127, dengan IP address dimulai dari titik 1 sampai dengan titik 126. Pada blok yang kedua, network address-nya adalah titik 128, dengan broadcast address titik 255, ya, dan IP address-nya atau host address-nya dimulai dari titik 129 sampai dengan titik 254. Ya, dan kedua blok ini sama-sama memiliki jumlah IP address sebanyak 126. Nah, di sini blok pertama ya, bisa langsung kita alokasikan untuk Departemen Marketing. Nah, selanjutnya kita bisa alihkan prioritas kita ke departemen berikutnya, yaitu Departemen Finance dengan kebutuhan IP address sejumlah 55. Untuk memenuhi kebutuhan finance ini, kita akan melakukan proses partisi lagi. Tetapi proses partisi kali ini hanya akan kita lakukan pada blok kedua saja. Ya, blok yang pertama tidak akan kita partisi karena sudah kita alokasikan untuk Departemen Marketing. Yang akan kita partisi adalah blok yang kedua ini. Proses partisi ini akan menghasilkan 2 blok jaringan baru, di mana masing-masing blok memiliki prefix /26. Ya, ini blok pertama yang baru, ini blok kedua yang baru. Pada blok pertama, network address-nya adalah titik 128 dengan broadcast address titik 191. IP address yang tersedia itu mulai dari titik 129 sampai dengan titik 190. Sedangkan pada blok yang kedua, network address-nya adalah titik 192 dengan broadcast address titik 255. IP address yang tersedia itu mulai dari titik 193 sampai dengan titik 254. Masing-masing blok jaringan di sini memiliki total jumlah IP address sebanyak 62. Di sini ada 62 IP address, di sini juga ada 62 IP address. Selanjutnya, blok pertama dari 2 blok yang baru terbentuk ini bisa langsung kita alokasikan untuk Departemen Finance. Seperti ini. Selanjutnya, kita bisa alihkan prioritas kita ke departemen terakhir, yaitu Departemen HRD dengan kebutuhan IP sejumlah 44. Nah, di sini, kalau kita bagi lagi blok terakhir yang ada di sini, yang jumlah IP address-nya ada 62,
kalau kita bagi menjadi 2, maka tidak akan mungkin bisa untuk memenuhi kebutuhan untuk Departemen HRD yang membutuhkan 44 IP address. Oleh karena itu, di sini kita tidak akan melakukan partisi lagi, tetapi blok kedua ini akan langsung kita alokasikan untuk Departemen HRD. Nah, bagaimana? Cukup mudah dipahami, bukan? Yang perlu kita perhatikan di sini adalah perbedaan antara teknik subnetting yang pernah kita pelajari pada video sebelumnya dengan teknik VLSM. Pada teknik subnetting, setiap partisi jaringan atau blok jaringan yang dihasilkan itu pasti akan memiliki ukuran yang sama semua. Sedangkan pada VLSM, setiap blok jaringan yang dihasilkan itu bisa memiliki ukuran yang beragam.